Hai guys, selamat datang di Radar Film. By the way, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari pergaulan yang aneh-aneh, dan tetap semangat menikmati film bareng kita. Nah, di kesempatan kali ini kami bakal ngebahas sekaligus mereview film yang cukup unik dan lumayan mind-blowing, berjudul Match tahun 2024. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang terlalu jauh menikmati barang haram sampai akhirnya bikin dunia nyaris kiamat. Penasaran kan gimana ceritanya? Ya udah, daripada lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe biar gak ketinggalan video seru berikutnya dari Radar Film. Film ini diawali dengan munculnya seorang pria bernama Roman. Di awal adegan, Roman lagi COD alias transaksi sama seorang bandar untuk beli barang haram keluaran terbaru. Setelah nyobain sedikit, Roman langsung tertarik dan sepakat buat beli. Si Roman ini anak pejabat guys, jadi bisa dibilang hidupnya serba mudah. Dengan rasa bahagia yang fana, dia pun pulang sambil nelpon pacarnya. Katanya, dia baru aja dapet barang langka yang lagi viral banget. Si pacar yang denger itu langsung bilang, "Cepet pulang ya, aku bentar lagi nyampe rumahmu." Nah, di tengah perjalanan pulang, Roman sempat panik. Soalnya jok mobil Mustangnya gak sengaja kesundut rokok. Dia takut banget kalau ayahnya yang pejabat batubara itu marah besar. Untung aja jok mahalnya masih bisa diselamatkan. Tapi tiba-tiba suasana berubah mencekam. Roman kaget waktu lihat ada seorang cewek misterius penuh berban naik ke mobilnya tanpa izin. Cewek ini tingkahnya aneh, ngomongnya gak jelas, dan kayak ketakutan banget. Dari ekspresinya, dia kayak minta Roman buat segera ngebut pergi jauh mungkin. Sambil nyetir, Roman berusaha menenangkan si cewek yang kemudian diketahui bernama Sasa. Tapi bukannya tenang, Sasa malah nangis histeris dan bertingkah kayak orang kesurupan. Oh, s'il vous plaît! Qu'est-ce que vous faites? Di tengah kekacauan itu, Sasa tiba-tiba menunjukkan sebuah radio yang berisi rekaman penelitian. Dari rekaman itu terungkap kalau Sasa ternyata terinfeksi virus aneh yang berasal dari kandungan barang haram tadi. Nah, ternyata Sasa adalah pasien kabur dari fasilitas penelitian rahasia. Dia sedang berusaha melarikan diri sebelum virus itu menyebar lebih jauh. Namun, suasana makin gawat. Lâche ça! Arrête! Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez! Arrête! Tiba-tiba Sasa meregang nyawa tepat di depan Roman. Roman yang panik gak tahu harus berbuat apa. Mau ke rumah sakit pun juga gak bisa, karena dia udah keburu linglung dan oleng saat nyetir. Oh putain! Oh, c'est quoi cette merde? Putain! Oh putain, la caisse! Oh non! Ça dit passe à la maison ce soir? Ouais, comme tu veux. Akhirnya, dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau, Roman mutusin buat langsung pulang ke rumah dulu. Tanpa sadar bahwa semua ini baru permulaan dari mimpi buruk yang sesungguhnya.
Sesampainya di rumah, Roman yang masih syok dan berlumuran darah terlihat kebingungan harus ngapain. Di tengah rasa paniknya nggak karuan, dia akhirnya mutusin buat bersih-bersih diri dulu sebelum mikirin hal lainnya. Tapi belum sempat tenang, telepon dari ayahnya tiba-tiba masuk. Di ujung sana, sang ayah bilang kalau dia lagi OTW pulang dari Paris dan bakal sampai rumah besok pagi. Mendengar itu Roman langsung pucat. Ya gimana enggak, di garasinya ada mayat cewek misterius yang entah dari mana datangnya. Setelah menutup telepon, Roman buru-buru balik ke garasi dan jasad Sasa hilang. Tapi belum sempat mikir panjang, datanglah pacarnya, Anna, yang baru aja sampai di rumah. Anna yang lugu dan polos langsung semangat pengen nyicipin barang haram yang tadi dibeli Roman. Tanpa banyak basa-basi, dia ngajak Roman ke kamar. Katanya masih ada waktu 10 menit sebelum teman-temannya datang menjemput. Roman yang panik tentu aja nyoba nolak. Dia minta Anna tunggu di luar dulu karena lagi ada urusan penting. Tapi Anna malah salah paham. Di depan kaca, dia mulai ngerasa insecure, takut Roman udah bosen sama dirinya. Avec mes rêves, sentons la joie s'achève. Nah, viens. Qu'est-ce que ça? Rien. Sampai-sampai dia nyeletuk. Kamu udah bosan sama goyanganku ya? Suasana makin canggung dan di tengah obrolan absurd itu, teman-teman Anna tiba-tiba datang menjemput buat pesta di blok sebelah. Roman jelas ketakutan, takut digerebek warga, takut bapaknya pulang tiba-tiba, dan terutama takut sama situasi nggak masuk akal yang barusan dia alami. Tapi karena Anna terus maksa dan teman-temannya udah heboh, mau nggak mau Roman akhirnya ikut juga. Sebelum berangkat, dia sempat mengaktifkan sistem keamanan rumah, kuatin kalau ada yang masuk tanpa izin. Détectée. Non est sous alarme totale. Alarme activée. C'est ton autre meuf, Jessica. Ah, mais attention, c'était pas à toi, tu vois. Il rigole. C'est de la frappe. Tapi Roman gak sadar, ekspresinya udah mulai kayak orang kena gangguan saraf. Matanya kosong, pikirannya campur aduk, antara panik, bingung, dan stres berat. Setibanya di lokasi pesta, suasana langsung berubah total. Musik kencang, lampu kelap-kelip, dan semua orang bersenang-senang tanpa peduli dunia di luar. Roman pun akhirnya terseret dalam pesta itu, berbaur di tengah keramaian. Mais c'est parce que tout le monde veut le sucer en fait. Dari sini kita tahu, Roman ini bukan orang sembarangan. Dia anak konglomerat dengan harta 300 triliun, pria idaman para wanita muda, dan populer di kalangan remaja elit. Di tengah rasa pusing dan kepala yang udah kayak muter-muter disko, Roman terus ditarik ke sana kemari oleh para tamu pesta. Matanya mulai berat, pikirannya berantakan, sampai akhirnya dia mutusin buat menyingkir sebentar ke lantai atas biar bisa tenang dan ngatur napas. Tapi bukannya tenang, tubuh Roman malah mulai terasa aneh. Ada sensasi panas yang menjalar dari ujung kepala sampai kaki, bikin dia makin panik. Dan kekacauan makin parah ketika dia dengar suara Anna dan temannya Julia yang baru aja datang. Julia yang penasaran banget langsung pengen nyoba barang haram yang tadi dikasih Roman. Anna pun ngasih Julia test pack cuma buat jaga-jaga kalau habis pesta nanti Julia malah hamil. Tapi Julia dengan santainya bilang, nggak bakal dipakai kok, aku aja belum pernah ngaduk sama siapapun. Kedengarannya kayak bercanda, tapi siapa tangka. Setelah itu Julia mulai oleng dan balik ke pesta dengan tubuh lemas. Begitu Anna pergi, Roman yang udah nggak bisa ngendaliin dirinya lagi, tiba-tiba merasakan lonjakan hormon aneh. Matanya liar, napasnya berat, dan tanpa sadar dia langsung menyerang Julia.
kaget, tapi juga penasaran, Julia malah nurut aja. Sampai akhirnya dia sadar mata Roman berkilau di gelaknya persis kayak mata kucing. Roman langsung panik. Dia sadar ada yang salah banget dengan tubuhnya. Belum sempat mikir panjang, notif dari sistem keamanan rumahnya muncul. Ada penyusup. Dia yakin itu pasti Sasa, cewek misterius yang tadi sempat hilang. Dengan tubuh gemetar dan emosi yang gak stabil, Roman langsung kabur dari pesta dan pulang secepatnya. Tapi karena statusnya sebagai anak pejabat, gak ada satupun orang yang berani ngadangin meski dia kelihatan kayak orang kesurupan. Saat nyetir di jalan yang gelap, matanya kembali bercahaya tajam seperti mata kucing garong. Lalu, tiba-tiba, sistem keamanan rumahnya kirim peringatan kalau alarm belum dimatikan dan polisi bakal otomatis ditelepon dalam beberapa menit. Roman makin panik. Je le fais là, je suis en train de le faire. Le meilleur de la télésurveillance depuis 1900 et avec notre formule alarme, détection, intrusion. Merci. Je n'en attends que le temps, vous procédez le... Alpha Secure, leader France. Monsieur, Je vous dis que j'arrive, j'y suis. alarme maison des... Begitu sampai dan berhasil matiin alarm, keanehan lain muncul. Roman dengar suara tawa misterius dari dalam rumah. Température du corps stable et remarquable pupille fortement dilatée. Semble déclencher une réaction physiologique. Pas dilihat, ternyata Sasa masih hidup. Cewek itu lagi berusaha ngeluarin chip logam dari tubuhnya. Di luar rumah, pasukan militer bersenjata lengkap mulai bergerak. Mereka nyalain lampu disko buat mancing orang yang terinfeksi virus keluar dari persembunyiannya. Roman sadar kalau dia nggak kabur sekarang, tamatlah riwayatnya. Dengan sisa tenaga, Roman pun lari sejauh mungkin dari rumah. Tapi efek virus itu udah terlalu kuat, tubuhnya mulai goyah, pikirannya hancur, dan tingkahnya berubah kayak orang gila di jalanan. Akhirnya, Roman berhasil ditangkap oleh pasukan misterius lalu dieksekusi di dalam mobil tanpa belas kasihan. Sementara itu, Anna yang gak tahu apa-apa masih sibuk nyari Roman. Dia pesen taksi online dan di sepanjang jalan cuma bisa nangis sambil baca gosip yang bilang kalau Roman sempat selingkuh sama Julia. Dia kecewa berat, tanpa tahu kalau cowok yang dia cari sebenarnya udah jadi korban dari eksperimen mematikan. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu veux? Désolé. C'est pas contre toi, mais on s'il te plaît. Di tengah perjalanan, Anna menerima panggilan dari Julia. Suaranya terdengar ketus.
Marah besar karena merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Ia tak menyangka kalau Julia bisa berani menyentuh cacing kesayangannya. Sambil terus memaki di telepon, Ana tiba-tiba merasa ada yang janggal. Sebuah mobil hitam tampak terus membuntutinya dari belakang. Supir taksi yang ia tumpangi berusaha menenangkan Ana. Demi dapat bintang 5, sang supir dengan percaya diri memutuskan untuk turun dan memeriksa mobil misterius itu. Tapi malang tak bisa ditolak. Sesaat setelah keluar, suara tembakan terdengar keras. Pria itu tewas di tempat. Panik bukan main, Ana langsung menginjak gas dan kabur sejauh mungkin. Namun di tengah pelarian, tubuhnya mulai terasa aneh. Ada sensasi hangat, seperti darah yang mengalir terlalu cepat. Ketika beberapa peluru mengenai tubuhnya, Ana terkejut karena peluru-peluru itu sama sekali tidak berefek. Ana yang panik langsung meminta pelayan untuk memanggil polisi dan mengunci semua pintu. Tapi ketika ia melihat tubuhnya di depan cermin, penuh luka tembak namun tanpa rasa sakit, rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Tak lama, suara ribut di luar semakin keras. Ana mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tatapannya kosong. Langkahnya goyah dan tubuhnya mulai bergerak tanpa kehendaknya. Ia pun menghubungi Julia, memohon bantuan dan mengajaknya bertemu di jembatan dekat stasiun. Namun sesampainya di sana, Ana sudah bukan lagi manusia normal. Ia menyerang siapapun yang mendekat. Bahkan seorang pria bernama Jono yang sedang memancing ikut jadi korban. Sirene peringatan darurat pemerintah pun berbunyi, tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Julia yang tiba di lokasi langsung syok melihat Ana berubah total, berlumuran darah. Ketakutan, Julia berusaha membawanya ke rumah sakit menggunakan ojek online. Tapi di tengah perjalanan, Ana kembali menggila. Menggigit, berteriak, dan akhirnya sepenuhnya berubah menjadi sosok seperti zombie rabies.
Julia yang panik akhirnya kabur secepat mungkin. Tapi belum sempat bernapas lega, ia mendapat kabar dari ibunya, seluruh warga kota telah kehilangan akal dan bertingkah layaknya orang kesurupan. Julia makin ketakutan dan segera berlari pulang ke apartemennya. Namun nasib berkata lain, Anna ternyata masih mengejarnya. Rez-de-chaussée. De la porte. Dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia, ia memburu Julia hingga ke dalam gedung apartemen. Julia sempat lolos ke lift, tapi alat itu tiba-tiba mati total. Teriakan dan keributan terdengar di seluruh lantai. Orang-orang di apartemen saling menyerang, sementara Julia terjebak di tengah kekacauan itu. Seorang petugas berusaha menolongnya, tapi dengan suara tegas ia berkata bahwa Julia harus menyerahkan diri untuk dikarantina. Un opérateur. Fermeture de la porte. Fermeture de la porte. Dan di detik berikutnya, Julia terdiam membeku. Matanya membesar melihat pemandangan mengerikan di depannya. Anna, sahabat yang dulu ia kenal, kini tengah mukbang ibunya sendiri. Sesaat kemudian, seorang petugas pengendali wabah datang menghampiri Julia dan langsung menyuruhnya diam. Ia ingin memastikan apakah Julia sudah ikut terinfeksi atau belum. Tapi belum sempat diperiksa, tiba-tiba terdengar suara raungan dari Anna yang kini sudah berubah jadi zombie beneran. Petugas pun panik dan langsung nyuruh Julia buat nggak bersuara. Namun sayangnya, usaha itu sia-sia. Anna yang udah nggak bisa dikendalikan lagi, akhirnya harus dieksekusi di tempat. Setelah situasi reda, Julia yang masih syok mencoba mendekat, tapi petugas itu buru-buru menahannya. Ia mengaku kalau dirinya juga sudah tergigit dan sebentar lagi bakal bernasib sama. Petugas wanita itu bernama Noah. Dengan napas tersisa, dia menjelaskan bahwa mereka punya perintah untuk menghabisi siapapun yang pernah kontak langsung dengan orang terinfeksi. Virus itu disebut tuman virus. Virus mematikan yang berasal dari garam varian baru, hasil selundupan dari mafia misterius. Efeknya ngeri banget. Pengguna bakal kehilangan kendali, mengalami gangguan syaraf, dan akhirnya berubah jadi makhluk anarkis kayak zombie rabies. Noah yang sadar hidupnya tinggal sebentar cuma bisa berpesan agar Julia berjuang sendirian. Tapi sialnya, nggak lama setelah Noah tewas, Julia mulai merasakan efek yang sama. Ia mulai linglung, tubuhnya panas dan pikirannya kacau, tanda kalau virus itu udah menyebar dalam dirinya. Dan di saat yang bersamaan, seluruh kota pun mulai hancur total. Lampu padam di mana-mana, suara sirine meraung, dan orang-orang berubah jadi zombie yang menggila. Dunia resmi masuk ke fase kiamat kecil gara-gara garam buatan mafia nggak jelas asalnya. Ma peine de ton retour, je t'aime,
ne me laisse pas. Je viens de faire glacer. Avec mes rêves, chèvres. Jadi gimana guys? Film ini lumayan bikin merinding kan? Bayangin aja, cuma gara-gara satu barang haram, dunia bisa berubah jadi neraka. Siapa dalang dibalik semua ini? Nggak ada yang tahu. Yang jelas film ini nunjukin satu pesan penting. Jauhi yang haram kalau nggak mau hidupmu berubah kayak zombie. Mungkin segini dulu review film Match 2024 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Radar Film. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye!